Salam, selamat malam Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada malam hari ini saya akan mereview makalah buku ke-6 Sosiologi Komunikasi tentang teori kritis komunikasi dan kapitalisme dari Christian Fuchs. Nama Indrayani Mage, NIM 2003088, kelas C semester 2, jurusan Sosiologi, Universitas Nusa Cendana Kupang 2021. Kata pengantar, puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul Teori Kritis, Komunikatis, dan Kapitalisme ini tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen pada mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan bagi para pembaca dan juga bagi saya sendiri. Bab 1 kita akan ke yayasan dari materialisme dan komunikatif. Aristoteles menentang materialisme reduksionis atomis seperti Leucippus, Comontritus, Empedocles, dan Anaxagoras. Antonisme mereduksi semua makhluk menjadi atom menjadi zat utama. Aristoteles melihat materi yang berdiri dalam hubungan dengan bentuk atau morphe eidos. Materi dan bentuk bersama-sama merupakan esensi. Bentuk adalah bentuk tubuh yang bekerja menjadi suatu benda yang dapat dilihat, dan yang dapat dilihat itu menjadi hal itu. Materi adalah benda yang bukan merupakan sesuatu dan juga bukan merupakan kuantitatif atau dikatakan menjadi salah satu dari hal-hal yang dengannya apa yang didefinisikan hal pertama yang tidak lagi dikatakan dibuat dari ini yang berhubungan dengan hal yang lain. Materi memiliki potensi untuk perbuahan. Untuk Aristoteles sendiri, materi memiliki potensi untuk perbuahan. Dalam istilah Hegelian, kita dapat menyatakan bahwa materi dapat membentuk wujud ada atau desain itu sedang dalam kemungkinan. Akibatnya materi ini adalah yang utama yang terbentuk. Yang berikut materi interaksi dan komunikasi. Materi berinteraksi tetapi tidak selalu berkomunikasi. Batu-batu tidak berkomunikasi saat jatuh. Interaksi bahwa bentuk mereka saling mempengaruhi. Saat batu itu tidak tahu bahwa ia jatuh, pecah, dan terhenti. Situasi sangat berbeda dalam masyarakat kelas, di mana tertindas mencapai titik mana mereka berkata satu sama lain, mari kita gulingkan aturan-aturan budak, mari kita langgar aturan kekuatan sehingga penguasanya berakhir, kemudian dapat berbicara dengan interaksi sebagai komunikasi karena yang ada terlibat dan disengaja. Komunikasi adalah pemahaman yang berorientasi pada tujuan, yang tidak berarti bahwa hanya manusia yang berkomunikasi. Mamalia lain sangat berkembang seperti lumba-lumba, anjing, gorila, dan hewan-hewan lainnya. Manusia berbeda dengan hewan lain, berkomunikasi dengan rasionalitas praktis, menggunakan bahasa dan cara yang kompleks, dan menilai kondisi dunia sebelum, saat, dan setelah mereka bertindak dan menyampaikan. Manusia dapat mengevaluasi, memodifikasi, dan mengubah tindakan sosial melalui komunikasi. Batu tidak harus menyatakan apa-apa satu sama lain. Mereka tidak berkomunikasi. Mamalia yang lebih tinggi harus menyatakan sesuatu satu sama lain untuk mengatur keberadaan belakang mereka. Mereka berkomunikasi secara linguistik. Yang berikut dialektika. Retroaktif adalah dimensi temporal menjadi logika dialektis. Bentuk dan entitas materi yang terkait saling bertentangan. Mereka saling meniadakan, yang artinya mereka pada saat yang sama saling meniadakan, dan menurut perkembangan berarti ada saat-saat negasi dengan sendirinya dinegasikan sehingga kontradiksi berubah menjadi kualitas wujud baru. Yang berikut sublimasi. Dalam proses dialektis, sesuatu muncul dari sesuatu yang pada saat yang sama sesuatu lenyap dalam pencatatan, menjadi penerjemahan dirinya sendiri. Perkembangan dialektis adalah sublasi. Sublation adalah terjemahan bahasa Inggris dari istilah Hegelian Jerman Aufhebung. Sublation menggabungkan kata
substitusi dan eliminasi menjadi satu. Kesimpulan dari utama bab ini adalah materialisme menekankan bahwa seluruh dunia adalah produksi yang kompleks, di mana materi menghasilkan dan mengatur dirinya sendiri dan dengan demikian berkembang. Materialisme menentang pandangan secara idealis, dualis, dan religius. Bentuk-bentuk materialisme reduksionis, reduksi dunia menjadi satu bagian yang mengabaikan bahwa materi adalah seperti proses. Dialektika menantang pandangan ini. Ia memahami materi sebagai substansi, proses yang berkembang melalui kontradiksi dan suplasi yang menghasilkan tingkat organisasi yang baru. Yang berikut bab 2, materialisme dan masyarakat. Ekonomi masyarakat. Teori Marxis tertentu menggambarkan budaya, ide, komunikasi informasi, pengetahuan moral, dan ideologi sebagai bagian dari superstruktur yang tidak material yang bertumbuh secara spasial dan basis material. Ekonomi dikatakan bahwa suprastruktur mulai ada sementara setelah pangkalan asumsi ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa seseorang pun ingin menghindari kesalahan filsafat idealis dan teori yang menjelaskan dunia sebagai mental dan hipotensi dunia ide dan kesadaran sebagai faktor yang cukup bagi masyarakat yang akan melanjutkan perubahan, tetapi orang dengan demikian meremehkan ranah budaya dan politik. Yang berikut bab ketiga, komunikasi dan masyarakat. Yang pertama, komunikasi, pekerjaan dan tenaga. Kata erbait yang digunakan baik untuk pekerjaan secara umum maupun tenaga kerja yang terrealisasi dalam penggunaan bahasa Inggris seringkali tidak ada perbedaan yang dibuat antara kerjasama dan kerja. Keadaan ini berlaku untuk kehidupan sehari-hari yang akademis dalam kapitalisme. Penggunaan bahasa telah direvikasi sehingga dalam bahasa Jerman dan Inggris orang tidak dapat membedakan dengan tepat antara aktivitas relasinasi dan tak terrealisasi. Yang berikut bab keempat tentang kapitalisme dan komunitas. Yang pertama, akumulasi modal dan kelas kapitalisme. Kelas adalah hubungan sosial yang berkuasa di dalam kelas yang mengeksploitasi dipaksa untuk memproduksi dengan cara tidak dimilikinya barang-barang yang dimilikinya oleh kelas domain memiliki alat-alat produksi dan hasil-hasil yang dihasilkan. Kelas ditentukan oleh produksi dan kepemilikan. Pada bab ini memberikan gambaran umum tentang berbagai hubungan kelas yang mendefinisikan mode produksi yang berbeda. Dalam kapitalisme juga, tubuh pekerja tidak dapat seperti tubuh budak menjadi pemilik eksternal, tetapi karena manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa bekerja, maka para pekerja harus menjual tenaga kerja mereka di pasar tenaga kerja untuk mendapatkan upah yang dapat mereka gunakan untuk kombinasi sebagai alat hidup yang menopang mereka. Yang berikut bab kelima, masyarakat komunikasi. Yang pertama, teori masyarakat informasi. Pada tahun 1980-an, Alvin Toler menggambarkan masyarakat informasi sebagai masyarakat gelombang ketiga yang mengikuti masyarakat pertanian dan masyarakat industri. Pada tahun 1990-an, Nico Ster memperkenalkan konsep masyarakat pengetahuan, sebuah masyarakat berdasarkan penetrasi semua bidang kehidupannya dengan pengetahuan ilmiah dan tentang kebangkitan internet oleh World Wide Web. Oleh Manuel Castells berpendapat bahwa masyarakat informasi mengambil bentuk masyarakat dalam jaringan. Salah satu fitur utama adalah menginformasikan adalah logika jaringan dari struktur dasarnya yang menjelaskan menggunakan konsep-konsep masyarakat jaringan sebagai tren histori, fungsi, dan proses dominan di era informasi semakin diatur di sekitar jaringan. Yang berikut kapitalisme informasi, kapitalisme komunikatif. Kapitalisme adalah sistem dialektis ini memproduksi kelas dan dominasi dengan mengubah organisasi ekonomi, politik, serta budaya. Perubahan ini tidak radikal, tetapi tentu transformatif pada tingkat berbeda dengan masyarakat organisasi.
Melalui krisis yang ada di dalamnya, kapitalisme mengalami suplasi non-fundamental yang melestarikan struktur fundamental kapitalisme dengan masyarakat di tingkat atas organisasinya. Marx melihat kapitalisme antagonis dan krisis yang dihasilkan sebagai sumber dinamika yang menghasilkan referensiasi kapitalisme dan munculnya rezim akumulasi baru. Kapitalisme perlu mengubah organisasi politik, ekonomi, dan kebudayaan untuk mengatasi krisis dan penundaan krisis periodik, menegaskan apa yang mereka bantah dengan nyata. Kemerdekaan yang diperoleh dinilai sebagai modal yang harus dipertahankan dan diintensifkan melalui pergerakan. Demikian review buku dari saya. Sekian dan terima kasih.